Kita tahu bahwa Tuhan membenci kemunafikan. Allah akan menjadi sia-sia bila kita melakukannya dengan kesalehan yang palsu. Saya akan share 3 hal tentang kesalehan yang palsu. Yang pertama, kesalehan yang hanya di bibir. Kesalehan yang tidak dari hati kita yang mengasihi Allah, tapi hanya sekedar lip service. Kita melakukannya karena rutinitas agama. Matius 15 ayat ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus berkata bahwa percuma mereka beribadah kepadaku. Kenapa Yesus mengajar kepada kita bahwa ibadah kita akan jadi sia-sia? Adalah ketika kita memuliakan Tuhan hanya sebatas di bibir, padahal hati kita jauh daripada Tuhan, dan ajaran yang kita ajarkan adalah perintah manusia, bukannya kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengingatkan bahwa ibadah yang sejati itu lahirnya dari hati. Tuhan adalah Tuhan yang menyelidiki hati dan batin orang, bukan hebatnya penampilan, bukannya kerennya khotbah yang kita sampaikan. Yeremia 17 ayat 10 berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seringkali ibadah yang kita lakukan hanya karena kewajiban, bukan karena kerinduan. Tuhan ingin ketika kita melakukan ibadah kita, itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, karena kita rindu bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya sekedar untuk menjalankan kewajiban, lip service. Apa yang Yesus maksud dengan ajaran yang diajarkan adalah perintah manusia. Matius 15 dengan judul perikop Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Ayat yang pertama berkata begini, Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat kelima, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada firman Allah itu mutlak, bukan hanya apa yang sepakat dengan adat istiadat ataupun keinginan kita. Kesalehan yang palsu contohnya begini, khotbahin yang aman, hidupin yang amin. Maksudnya apa? Saya khotbahin yang saya hidupin. Seringkali itu jadi satu prinsip yang seringkali saya ungkapkan. Lalu tiba-tiba seperti ada bisikan begini, berarti nggak semua firman dihidupin dong? Kan khotbahin yang dihidupin, berarti ada yang tidak dihidupin. Kita harusnya ngikut aturan firman Tuhan, bukan pilih firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita. Jangan pilih ayat yang cocok, yang kita mau aja. Contoh, karena tidak hidup dalam kekudusan, orang gak khotbah tentang kekudusan. Seringkali kita comot-comot firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita, yang sepakat dengan hidup kita. Kesalehan yang palsu itu, kita melakukan firman Tuhan hanya yang pas di hati kita aja. Kita pilih ayat-ayat firman yang menyenangkan buat kita. Tapi kalau
kalau ada firman Tuhan yang disampaikan itu tidak berkenan di hati kita, menyinggung hati kita, kita marah sama yang khotbah. Oh, zaman sekarang luar biasa. Jemaat udah bisa pinter marahin pendeta. Yesus tidak mengajar supaya kita menentang budaya. Yesus mengajarkan bahwa kita harus menghargai budaya, tapi tidak boleh kompromi dengan firman Allah. Seharusnya firman Tuhan yang jadi standar buat hidup kita, bukan adat istiadat. Berapa banyak kita lebih mengutamakan adat istiadat daripada kebenaran firman Allah. Yesus menegaskan bahwa bukan urusan cuci tangan sebelum makan yang bikin najis, tapi apa yang keluar dari hati kita. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat.